Ya. Oke, saya di sini Krisna. Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IFT 4041 dengan nomor NIM 220401 kali 96. Dalam video kali ini saya eh, saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah eh, kecerdasan komputasi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena laptop yang saya gunakan mengalami kerusakan pada handycam, jadi saya harus melakukan rekaman menggunakan handphone saya. Sebelumnya terima kasih untuk tugas yang diberikan sebelumnya. Eh, kita diwajib sebentar, share screen. Oke, oke. Oh, agak putus-putus. Oke, untuk tugas yang telah diberikan mengenai mata kuliah kecerdasan komputasional untuk eh, tugas kedua, yaitu untuk mempresentasikan salah satu manfaat kecerdasan komputasional yang ada yang digunakan di eh, kesehatan dan pengobatan. Nah, dalam video kali ini saya sudah membuat implementasi CNN Convolutional Neural Network dalam menggunakan metode classification untuk mendeteksi penyakit kulit. Nah, sebenarnya sebenarnya ini saya mengutip salah satu jurnal penelitian yang meneliti penggunaan CNN ini untuk pengobatan ya. Nah, eh, mungkin bisa kita mulai. Nah, ini tampilannya. eh yang berdasarkan presentasi tadi, saya Krisna Ciputra dengan nomor 2204013 kali 96 dengan kelas IFD 401. Nah, eh kenapa sih kenapa saya memilih artikel ini? Nah, eh mungkin kita balik ke latar belakangnya dulu. Kenapa saya memilih? Nah, pertama karena kebutuhan tugas untuk tema kesehatan dan pengobatan, dan juga adanya eh, penggunaan computer vision, lebih tepatnya computer vision untuk mendeteksi lebih cepat eh, lebih cepat penyakit-penyakit yang mudah didiagnosa. Salah satunya contohnya penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ya karena memang lingkungan yang kurang higienis dan juga mungkin kurang bersih atau lingkungan yang kotor yang menyebabkan penyakit kulit ya. Dengan latar belakang itu, nah muncul eh, penyakit kulit. Penyakit kulit itu banyak. Salah satunya tuh yang ada di case ini tuh untuk spesifik psoriasis. Sebenarnya macam-macam penyakit kulit psoriasis ini banyak, dan kemungkinan banyak diderita di masyarakat Indonesia saat ini. Nah, dengan kalau eh, dengan memanfaatkan computer vision ini kita bisa melakukan diagnosa secara ringan dan cepat untuk pasien-pasien yang menderita penyakit ini sehingga dapat memudahkan tenaga medis untuk mendeteksi diagnosa penyakit yang sudah jelas gitu. Tinggal tenaga medis tinggal mencocokkan apakah ini benar, apakah ini sesuai penyakit kronis dan lain-lain. Nah, dengan cara itu, nah, menggunakan computer vision ya dapat dapat meningkatkan efektivitas dalam dalam pengobatan pasien yang terkena penyakit kulit tersebut. Nah,
sebelum ke penyakit kulit, kita balik dulu ke kecerdasan komputasi. Nah, kecerdasan komputasi itu apa sih sebenarnya? Em, Kalau saya rangkum, saya rangkum dari eh, kuliah yang telah yang sebelumnya, nah merupakan salah satu cabang ilmu yang meniru sebenarnya pola pikir manusia. Jadi eh, untuk sebenarnya fungsinya ya untuk ya pada umumnya kenapa kenapa kecerdasan komputasi dibuat yaitu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, karena manusia tuh punya keterbatasan mungkin daya ingat, penyimpanan memori dan lain-lain ya well karena hal-hal tersebut nah muncullah solusi kecerdasan komputasi. Nah, kecerdasan komputasi itu ada banyak turunannya sebenarnya. Salah ya turunannya yaitu machine learning. Nah, dan turunannya lagi tuh deep learning. Nah, machine learning ini udah dijelasin di slide sebelumnya sih, tapi dalam pengertian sih untuk ya fungsi dasarnya untuk pemecahan masalah, tapi berfokus ke pengolahan data. Nah, pengolahan datanya itu seperti ya untuk ya umumnya sih untuk memprediksi nilai nilai ke depannya kayak forecasting kayak gitu, classification data, mengelompokkan data-data gitu. Ya seperti itu. Nah, untuk deep learning ini hampir sama, namun penerapannya tuh agak beda karena memanfaatkan input ya kalau di sini contohnya gambar ya. Jadi eh, yang sebelumnya machine learning itu data yang udah diolah dalam bentuk sheet, yang bentuk tabel. Nah, untuk deep learning ini lebih kompleks lagi data yang mau diolah gitu. Nah, karena adanya deep learning ini banyak diterapkan di bidang-bidang yang lain, misalnya konstruksi, kesehatan, komunikasi, habis itu transportasi, lain-lain. Nah, ya salah satunya ini di kesehatan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, eh lebih dalam lagi deep learning tuh deep learning tuh seperti itu untuk pengenalan agak yang agak dalam. Nah, sub materinya lagi itu neural network. Neural network tuh sebenarnya sistem kerja sih. Kalau di manusia tuh ada namanya neuron. Di otak tuh ada namanya neuron yang setiap kita melakukan sesuatu ya selalu eh, tersimpan di neuron ini dan akan dikomunikasikan melalui sinyal sinyal analog kayak listrik kayak gitulah ya agak rumit mungkin nanti ya mungkin eh, untuk biologisnya ribet tapi dalam konteks neural network yang ada di komputer yang menerapkan sistem yang ada pada manusia ini lebih ya disimplifikasi tapi masih ribet sih. Nah, neural network yang sebelumnya itu deep learning kita mempelajari pola data yang kompleks, rumit dan abstrak. Nah, neural network ini salah satu apa ya namanya fitur ya agar eh, mampu mempelajari pola-pola data yang abstrak gitu. Nah, eh, karena neural network ini mungkin kan bukan di sini saya jelasinnya. Nah, salah satu jenis sebenarnya neural network ini banyak. Ada yang untuk suara, data suara, ada data gambar, ada data untuk analisis, ada generate image, ada generate voice yang tadi ya itu kayak Sora, habis itu untuk ya buat musik, generate musik, ChatGPT. LLM dan lain-lain. Nah, itu semua menggunakan neural network. Nah, salah satu jenis yang digunain itu adalah CNN, Convolutional Neural Network. CNN ini tuh lebih ke pengolahan citra digital. Nah, pengolahan citra digital tuh kayak ya ngolah gambar. Jadi kita bisa ngelompokin gambar, misalnya gimana sih ngelatih komputer mengenali
kucing atau anjing seperti apa. Nah, di dalam di dalam CNN ini nanti ada framework, ada metode digunain untuk eh, memper membersihkan datanya lah biar datanya mudah dipahami oleh AI. Itu tuh ada banyak cara, misalnya ReLU, polling, dan fully connected ini cara-caranya yang ada di CNN sih, convolution. Nah, nah, karena 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 itu ya banyak digunakan oleh tenaga medis. Nah, Nah, kita menuju ke apa ya, untuk penjelasan CNN ya, kalau dari saya cukup segitu aja. Nah, kita menuju ke apa sih data yang mau kita analisis. Nah, kita mau analisis data mengenai penyakit kulit psoriasis. Nah, kita perlu tahu nih macam-macamnya penyakit kulit apa sih gitu loh. Nah, ini saya sudah sebutkan 4 tipe penyakit kulit psoriasis yang paling sering muncul, yang paling sering diterita. Nah, ada 4 ya, vulgaris, cutis, pastoral, dan inversus. Nah, 4 penyakit ini tuh semuanya penyakit kulit. Nah, cuma beda, misalnya beda di tempatnya di mana atau di di punggung ada, di di kaki ada, dan juga penanganannya beda-beda. Nah, nah, dataset dan processingnya, nah datasetnya kita kan kalau dari jurnal penelitian itu dia menggunakan RoboFlow untuk dataset gambar, eh, dataset gambar yang mau diolah. Nah, eh untuk tahapan-tahapan pengolahan dia tuh mau ngeriset data, merapikan dataset gambarnya. Habis itu memilih gambar yang sesuai datasetnya. Habis itu argumentasi data ini tuh ya melihat apa sih, untuk konfirmasi perbedaan antara data-data yang ada gitu. Nah, tujuannya ya itu tadi, meningkatkan akurasi model biar dia tuh belajarnya lebih cepat gitu. Kalau datanya tuh makin rapi. Nah, kalau di CNN yang saya baca di jurnal penelitian itu dia menggunakan interception V3. Nah, interception V3 ini V3 ini V3 ini sebenarnya framework struktur untuk CNN. Jadi ada untuk menerapkan CNN ini kan ada banyak macamnya tuh, harus pakai cara A, pakai cara B. Nah, kita pakai cara interception V3. Nah, interception V3 ini tuh fungsinya buat apa? Dia tuh sebenarnya untuk memfilter data-data yang eh, berbeda jauh gitu. Jadi kalau data-data mirip ya dibedain, nanti dibahas di yang terakhir. Pertama eh, modelnya dilatih dengan data yang cukup berbeda, sangat berbeda. Habis itu eh, turun ke versi yang kedua, dilatih ulang dengan ketika kesulitan lebih tinggi. Nah, yang versi ketiga dilatih dengan versi yang lebih tinggi lagi. Nah, di ya ini gambarnya itu 300 pixel. Nah, nanti bakal ya pada umumnya CNN itu untuk memperkecil gambar-gambarnya biar pembelajarannya tuh lebih cepat. Nah, kalau untuk data setnya itu kita simpan di ImageNet. Nah, habis itu kita olah eh, dengan processing yang ada, yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk tujuannya mengklarifikasikan penyakit-penyakit kulit psoriasis. Nah, implementasinya ya CNN itu menggunakan Python dari dataset RoboFlow yang sebelumnya. Nah, habis itu frameworknya kita menggunakan TensorFlow dan Keras, dan juga paketnya untuk processingnya.
agar kita nggak ribet. Habis itu implementasi menggunakan banyak, nah menggunakan nah, habis itu untuk testingnya kita ambil beberapa gambar yang ada di internet atau yang ada di dataset untuk ngetes apakah model ini tuh akurasinya tepat gitu. Nah, kalau tadi tuh ini implementasinya dalam bentuk programnya, sistemnya nanti kayak gimana ya seperti itu. Habis itu, oh udah modelnya akurasinya udah bagus nih dan udah tepat, oke baru bisa digunain. Nah implementasinya tuh kemana aja sih sebenarnya? Nah implementasinya sih lebih ke ke daerah-daerah yang mungkin kumuh, karena penyakit kulit yang paling sering diderita tuh ya orang-orang yang kurang bersih. Jadi oleh karena itu sangat cocok untuk eh, membantu diagnosa mandiri untuk menentukan apakah ini wajib dibawa ke dokter apa enggak gitu. Nah, kalaupun begitu meringankan tenaga medis juga karena udah didiagnosa mandiri, tinggal kita ngasih obat aja. Nah, atau dari masyarakatnya sendiri mendiagnosa bener gak sih ini penyakit kulit. Kalau misalnya benar, oh kita nyari obatnya mandiri gitu. Jadi jadi untuk mempermudah kita nggak sering-sering ke dokter gitu. Nah, untuk implementasi CNN keseluruhan itu tuh ya salah satunya ini untuk deteksi klarifikasi penyakit kulit, habis itu kanker karena ada benjolan atau karena ada sel yang ada di tubuh kita yang mengalami anomali, jadi kita bisa deteksi kanker. Habis itu analisis MRI otak kalau misalnya ada perubahan sikap atau kita punya kecenderungan sendiri atau anomali seperti itu ya bisa kita analisis menggunakan MRI otak gitu untuk mempermudah dokter melakukan diagnosa. Nah, seperti itu sih. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil eh, penggunaan eh, kecerdasan komputasi itu di bidang kesehatan itu tuh lebih ke mempermudah sih, mempermudah dan efek meningkatkan efektivitas dalam bidang kesehatan, terutama pada diagnosa mandiri. eh Dengan begitu dapat membantu tenaga medis. Nah, selain itu, eh, contoh pengembangan ini dapat dikembangkan dengan cakupan lebih luas lagi untuk seperti tadi MRI otak membantu diagnosanya atau membantu diagnosa penyakit kanker. Nah, seperti itu. Sebenarnya manfaatnya tuh luas banget. Tapi untuk CNN ini spesifiknya ini untuk mendiagnosa. Mungkin kalau dari presentasi saya cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.